Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel podcast Rizka, podcastnya anak muda yang gaul dan suka berkarya. Bareng aku, Mike. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Untuk pertama kalinya ada Salma. Halo semuanya, perkenalkan aku Salma Sultana, biasa dipanggil Salma. Aku dari Rizka SDTNI Angkatan 51. Angkatan jauh senior. Senior, ya ampun. Enggak. Sempat di Rizka, kuliah. Jadi dulu tuh masuk Rizka waktu SMA kelas 3 tahun 2015. Terus waktu itu aku sempat kuliah di luar kota, jadi vakum gitu. Terus akhirnya sekarang udah lulus kuliah, sekarang kerja, balik lagi ke Rizka. Tuh. Bisa ya kayak gitu nanti kalau anak SMA mau masuk Rizka, terus lanjut lagi, masih diterima kok di sini. Bukannya apa aja, Sal? Kalau selama pandemi, selain ngaduk dalgona coffee, saya itu kerja sama paling ngelakuin beberapa hobi sih. Turns out selama pandemi banyak hobi baru yang dilakuin gitu. Benar-benar. Kalau Salma sendiri, hobinya apa aja nih selama pandemi? Selama pandemi itu aku jadi lebih banyak baca buku, terus main sepeda. Kemarin tuh ikut hype sepeda gitu, terus kayak beli sepeda juga. Karena sebenarnya dulu juga hobi sepeda, tapi karena nge-hype lagi jadi oh ya udah hobi lagi. Terus lagi ngerawat tanaman juga bareng sama orang tua gitu sih. Dan biasanya banyak ya orang. Iya. Kalau buku itu menarik gini ya, karena lebih banyak kalau misalnya aku lihat Instagram orang banyak tuh yang mulai langganan film, banyak lah ya tuh macam-macam, mulai dari si N, si D, macam-macam kan ya. Kamu lebih suka baca buku? Aku lebih suka baca buku sih sebenarnya daripada nonton film. Oh gitu. Kalau dari Salma sendiri, kenapa sih masih mau baca buku? Masih suka gitu? Iya, mungkin karena dari kecil aku dibiasakan untuk suka baca buku. Dulu tuh suka majalah Bobo, tahu kan yang majalah Bobo? Iya, terus kayak dulu tuh nggak boleh deh ketinggalan satu edisi pun. Kalau ketinggalan satu edisi tuh langsung kayak ngambek gitu. Jadi kayak waktu baca majalah Bobo tuh seneng, terus karena banyak info-info gitu kan di sana. Terus sempat waktu itu pernah nulis surat ke majalah Bobo dan dimuat. Akhirnya dari situ jadi dapat banyak sahabat pena. Dulu kan belum zaman Facebook, Twitter, internet belum lah. Jadi waktu itu senang banget dapat surat dari berbagai macam orang di berbagai kota. Nah dari situ kayak punya keterikatan emosional kali ya sama majalah Bobo. Nah dimulai dari majalah Bobo, terus orang tuaku kayak kasih buku ensiklopedia, terus buku-buku bacaan segala macem. Terus SMA itu jadi suka novel karena teman-teman yang lain juga pada suka baca novel. Sama sekarang itu lagi suka baca buku non-fiksi sih. Jadi kenapa aku suka baca buku, karena yang pertama dibiasain dari kecil, sama yang kedua kayak apa ya, mungkin buku tuh bisa memberikan insight yang kadang aku nggak bisa lihat dan bisa kasih sudut pandang baru gitu sih kadang. Kayak gitu aku lihatnya. Salah satu pentingnya buku ya. Iya bener. Nambah wawasan dan sebagainya. Tapi menurut Salma sendiri, bedanya apa sih wawasan yang didapat dari buku sama yang biasanya dari tontonan gitu? Kalau wawasan yang didapat dari buku, kalau kita baca itu kan kita punya waktu buat reflect dan mungkin melihat ke belakang, direlasikan sama pengalaman kita. Itu kalau baca buku bisa lebih pelan-pelan, sedangkan kalau nonton itu kan lanjut terus ya. Jadi mungkin waktu untuk berpikir yang di saat itu juga itu berbeda gitu sih. Mungkin bisa juga sebenarnya kita reflect abis nonton gitu, tapi kadang aku kalau kayak gitu keburu lupa gitu. Jadi kalau misalnya lagi baca buku di pertengahan halaman ada sesuatu yang bikin aku, oh ini kayak pengalamanku dulu, terus aku stop bentar terus mikir. Jadi enaknya baca buku itu sih. Oh ya benar, aku setuju sih bagian itu ya. Kadang ketika kita nonton film itu kan ya udah gitu lewat. Kalau baca buku itu
kritisnya tuh lebih meningkat gitu Iya, loh. betul. Nah. Kritisnya lebih meningkat. Jadi kalau misalkan emang mau nulis, baiknya ya banyak-banyak baca buku gitu kan Iya, ya. betul. Kalau Salma sendiri nih, buku favoritnya apa sih? Kebetulan aku bawa nih buku favorit aku nih. Prepare. Judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down. Itu dari Haimin Sunim penulisnya. Ya ini jadi buku favorit aku. Belum ditanya ini tentang apa kan? Iya. Tapi ada bahasa Indonesianya kan ya? Oh Aku iya, bingung. di sini ada juga kok terjemahan bahasa Indonesianya. Kebetulan ini salah satu yang best seller. Jadi yang bahasa Indonesia sekarang juga ada. Oh, bisa di toko buku dekat rumah Iya, gitu ya. online banyak kok. Banyak banget. Kalau mau lihat dan pesan. Jadi ini ngebahas tentang apa sih sebenarnya? Iya. Jadi ini nih bagian menariknya. Jadi mungkin sebagai orang Jakarta, kan anak Rizka mostly juga anak Jabodetabek gitu ya. Kita kadang kayak sering diminta buat cepet-cepet gitu nggak sih? Karena ya di ibu kota mungkin kehidupannya kompetitif. Terus mungkin kalau udah biasa hidup di Jakarta dari kecil, dari bangun pagi sampai berangkat sekolah, kita tuh udah berkompetisi kayak macet-macetan di jalan, siapa yang nyampe duluan ke tempat kerja atau ke sekolah. Terus kayak di sekolah pun kalau belajar itu siapa yang ranking 1 itu mungkin yang dinilai lebih baik gitu misalnya daripada yang gak ranking misalnya kayak gitu. Terus aku ngerasa sih dari kecil karena hidup di Jakarta kayak gitu sangat kompetitif dan apa-apa tuh dituntut serba cepet dan serba bagus. Jadi sebenarnya bagus sih buat kita untuk seperti itu, kan hidup juga ada kompetisinya ya. Jadi tapi kadang aku suka mikir kalau hidup terlalu cepet itu kadang kita malah nggak bisa enjoy sama hal yang ada di sekitar. Kayak misalnya terlalu ambisius untuk mengejar pengen IPK bagus misalnya gitu, tapi lupa kalau kita tuh punya teman-teman yang bisa diajak nongkrong atau bisa sesimpel ngelihat kucing yang bisa kita kasih makan, yang hal-hal yang kayak gitu tuh kadang karena terlalu fokus mengejar tujuan yang mau kita capai, jadi hal-hal kayak gitu tuh lupa. Nah, di si The Things You Can See Only When You Slow Down ini kan ada tagline-nya tuh How to Be Calm in a Busy World. Jadi gimana kita bisa lebih tenang untuk hidup di dunia yang sibuk dan bising ini. Jadi kayak di sini sih lebih kayak ngebahas coba kamu pelan-pelan kalau misalnya commute berangkat ke tempat kerja, misalnya kan itu kayak buru-buru banget mau naik Transjakarta misalnya kan duluan. Coba kamu jalannya lebih lambat, nanti kamu bisa lihat misalnya ada orang di sekitar kamu, terus melihat ada pepohonan yang rindang, ada kucing yang lucu, yang mungkin yang kayak itu gitu sih. Terus juga kadang kita terlalu fokus untuk lihat pengen mencapai sesuatu, tapi kita lupa orang tua kita tuh kan menua. Jadi jangan lupa untuk menghabiskan waktu juga sama orang tua, sama teman-teman yang kayak gitu-gitu sih. Pas banget ya. Iya, pas banget sih menurutku. Apalagi kalau sekarang tuh banyak banget informasi yang kita dapat. Iya, betul. Terus abis gitu kita juga kayak ngelihat orang gini. Kayak semakin banyak gitu yang bikin kita tuh ngerasa bising banget ya dunia ini gitu. Iya, kemarin kan lagi rame tuh umur 25 tahun harus udah punya 100 juta, harus udah nikah, udah punya segala macem. Sebenarnya nggak kayak gitu juga sih. Ya buku ini kalau kamu merasa misalnya udah umur 25-an nih, tapi kayak tabungan gue belum 100 juta nih, terus jodoh belum ada apa segala macem, itu tuh nggak apa-apa banget karena ya ada beberapa hal, take it slow down, itu tuh ada beberapa hal yang bisa kamu nikmati dan hayati dibandingkan buat ngejar ABCD kayak gitu. Itu sih. Ini bukannya bagus. Jadi gimana tanggapan tentang 25 ini? Oh ya, by the way aku belum 25, jadi kayak kalau kemarin itu kan lagi ramenya 25 tahun harus punya berapa ratus juta ya. Kalau menurutku sih
ya kan setiap orang punya start dan privilege keluarga yang berbeda ya. Mungkin ada juga yang umurnya udah 26 tapi tabungannya belum 2 digit karena membantu orang tua atau adik-adiknya sekolah misalnya gitu, atau umur 27 belum lulus S1 karena dulu waktu lulus SMA harus kerja dulu, cari uang baru bisa membiayai kuliah. Jadi menurutku itu suatu hal yang personalized sih, nggak bisa kayak umur 25 kalau belum punya tabungan segini kamu tuh gagal, nggak kayak gitu, karena start orang beda-beda sama lingkungan kehidupan orang pun berbeda juga. Jadi gitu. Iya, bukan perlombaan sih sebenarnya kayak gitu. Kalau perlombaannya perlombaan dengan diri sendiri sebenarnya kan. Iya, mungkin itu sih sebenarnya perlombaan dengan diri sendiri. Cuma kan kadang sulit juga ya buat sadar kalau ini tuh sebenarnya perlombaan sama diri sendiri, karena yang sehari-hari kita lihat misalnya di sosial media kan kita seringnya ngelihat orang lain bukan ngelihat progres kita ke belakang gitu. Kalau di buku part favorit itu jadi ada satu page gitu ya. Jadi kalau misalnya lagi capek banget, dia tuh kayak ada semacam artikel self care yang bilang kamu udah lelah mengurus ini bahasa Indonesianya sih, kamu udah menghabiskan banyak waktu untuk mengurus keluarga, mengurus pendidikan dan hal-hal yang lain, tapi kamu nggak boleh lupa sama kebaikan yang dikasih ke diri kamu sendiri. Jadi jangan lupa untuk tidur dengan nyenyak, makan dengan sehat. Jadi mungkin kayak lebih mengingatkan kalau selain baik ke orang lain, kita tuh harus baik juga ke diri sendiri. Jangan terlalu diforsir kerja kayak misalnya kan kayak gitu sih. Yang bagian favoritku kayak oh iya aku tuh punya orang yang harus diperbuat baik juga, yaitu diriku sendiri gitu. Benar ya, kadang kita tuh memaksa diri gitu ya, padahal kalau misalkan kita sendiri kayak nggak pengen gitu ya maksa orang, tapi ke diri sendiri kita maksa gitu. Iya gitu. Itu jadi terpukau. Ini berarti buku yang sangat direkomendasikan ya? Ya, menurutku ini sangat direkomendasikan, khususnya untuk kita yang tinggal di lingkungan perkotaan dan dari kecil sudah berada di lingkungan yang kompetitif. Yang kompetitif. Ini menariknya buku emang gitu ya. Jadi kita tuh bisa ngelihat banyak hal dalam buku itu, terus dan yang menariknya juga kelebihan buku sih sebenarnya. Buku itu kan banyak gitu ya, yang harus ada yang penulisnya, ada editornya gitu. Jadi ada yang memvalidasi isinya gitu kan. Jadi untuk isi kayak lebih kaya gitu lebih ya. Kaya, betul sekali. Betul sekali. Kalau selain buku ini ada lagi buku favorit lain? Ada salah satu buku favoritku itu judulnya When Breath Becomes Air, yang ditulis oleh Paul Kalanithi. Itu ada terjemahan bahasa Indonesianya juga. Jadi itu salah satu buku favoritku juga. Kamu tahu buku kayak gitu biasanya dari mana sih? Oh, wow. Mungkin ya kan, mungkin kayak ya bukannya bahasa Inggris semua gitu ya. Kenapa? Terus karena aku suka ini sih, join sama komunitas-komunitas baca buku gitu, jadi kayak tahu judul-judul apa nih yang kayaknya menarik kan. Kadang kita butuh rekomendasi juga ya, pengen nih baca suatu topik tapi apa nih yang kira-kira bagus. Terus biasanya aku dapet saran judul tuh dari komunitas baca tersebut sih. Jadi kayak oh iya ini bagus gitu. Menarik. Kalau misalkan kan sekarang udah berubah gitu ya, lebih banyak digital dan sebagainya, ngaruh nggak sih sama kebiasaan membacanya Salma sendiri? Maksudnya digital kan kayak e-book gitu ya? Ya jadi dulu tuh aku banyak baca buku fisik, terus ternyata pas kan suka beli segala macam gitu ya, tapi ternyata pas udah beli gitu lemari itu udah penuh, terus kayak udah nggak muat, dan sempat pernah lemarinya tuh kena rayap, jadi buku-bukunya tuh dimakan rayap dan itu kayak ngerasa sayang banget. Jadi
ya udah coba deh ebook. Jadi aku sekarang lebih banyak juga buat beli ebook sih, selain karena lebih murah, lebih gampang di maintenance-nya. Bisa baca berulang-ulang pun maksudnya apa ya, bentuknya tetap bagus gitu ya gitu. Biasanya bacanya di mana aja? Nah, kamu bawa lagi nih guys. Ya, jadi aku pakai Kindle biasanya. Jadi Kindle ini kayak semacam ebook reader gitu. Dia karena kalau ini Kindle Paperwhite, jadi cuma bisa hitam putih, dan dia itu bisa connect internet tapi cuma bisa akses Amazon sama Goodreads. Jadi cuma memang yang khusus untuk buku. Terus enaknya ini adalah dia tuh nggak ke distract sama notifikasi-notifikasi. Kalau kita baca ebook di handphone kan suka ada notif WA, notif Instagram, jadi kayak pas di pertengahan baca tuh buka IG dulu deh, ada notif. Tapi kalau ini tuh nggak, bisa fokus baca. Terus juga matanya sinar yang dari e-readernya tuh nggak bikin mata capek. Kalau dari handphone kan suka bikin mata capek ya. Iya, jadi itu sih kemana-mana aku suka bawa Kindle karena ini baterainya awet juga, bisa 2 mingguan gitu. Oh gitu. Itu kan hitam putih berarti yang berwarna juga gitu ya? Kalau yang berwarna itu tablet sih, jadi nggak ada sih setauku ya. Setauku mungkin ada yang terbaru, aku belum update juga. Jadi kalaupun ada yang warna, dia tuh tablet, keluaran Kindle tapi tablet. Tapi ada buku bahasa Indonesia nggak sih atau full English? Ada. Kalau jadi selain bisa download dari Amazon, dia tuh bisa download, bisa transfer data gitu. Misalnya kita beli buku di Google Play, kan banyak yang bahasa Indonesia ya. Iya, itu tuh iya, bisa iya. ditransfer, kayak kita copy paste file di handphone aja. Ternyata ini ya banyak juga. Aku kira tuh Iya. Amazon aja gitu ya. Oh iya, bisa juga kok, dia inklusif kok, nggak eksklusif. Kalau secara experience-nya enak nggak sih? Nah, Berasa. secara experience, kalau untuk mobile ya, kan kadang kayak misalnya buku gini kan tebel ya, terus kalau mau bawa juga cuman bisa 1 atau 2. Betul, Jadi terus kayak takut kena air lah, pas segala macem. Jadi kalau untuk kemana-mana itu enak pakai Kindle. Dan untuk nge-save banyak buku kan enakan pakai Kindle. Cuma nggak enaknya Kindle tuh nggak bisa dicium-cium gitu kan, kayak kan mungkin ada yang buku, suka baca buku sambil diciumin, wanginya enak kan, wangi kertas gitu. Nah, Kindle nih nggak bisa, itulah kekurangannya Kindle dibandingkan buku. Terus mungkin kalau Kindle kadang kalau lupa bawa charger terus lagi habis, jadi nggak bisa baca. Paling gitu sih. Kalau mobile aku lebih prefer Kindle, tapi kalau lagi di rumah lebih enak baca hard copy. Kadang-kadang beli buku fisik sih. Gitu. Kalau Salma sendiri, kayak ini bukunya banyak banget ya. Udah kehitung belum berapa buku yang kamu baca? Udah. Oh iya. Ya, jadi di rumah tuh kan kayak kemarin tuh kebetulan banget lagi inventaris buku. Jadi kayak di kamar aku ada 100 gitu bukunya. Yang lain belum dihitung sih di rumah. Jadi kayak ya di kamarku ada 100 bukunya. Berarti itu udah baca semua? Belum. Belum. Kan ada juga yang ya to read segala macam. Belum semua sih, belum semua dibaca. Sebenarnya itu bisa jadi investasi juga ya. Menurut Salma itu investasi nggak tapi? Kalau investasi kan, kalau aku sih punya definisi investasi itu balik secara ini ya, secara finansial. Kalau buku kan sebenarnya kita beli, terus kita dapat ilmunya. Mungkin investasi secara tidak langsung kali ya kan, kalau kita beli buku kita dapatnya ilmunya kan, bukan secara monetary value gitu. Menurutku buku tuh uang yang kita habiskan untuk buku bisa jadi peningkatan diri sih, lebih ke peningkatan diri untuk menjadi versi diri yang lebih baik lagi. Investasi leher ke atas ya, boleh lah investasi leher ke atas. Beda-beda. Nah, kalau ini kan emang sama tuh dari kecil ya. Dari kecil udah terbiasa baca buku dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kayak aku nih, misalkan contohnya, aku dulu misalkan nggak terbiasa gitu ya. Tapi aku terbiasa baca kok. Ya sombong. Nggak, misalkan aku nggak
biasa baca dulu nih, terus sekarang tiba-tiba pengen baca gitu. Ada nggak sih saran dari Salma ini? Ada. Oh ada. Kalau nggak ada langsung di close. Kalau nggak ada kita podcastnya. close kita. Jadi misalnya Mika suka topik apa nih kalau boleh tahu? Aku suka topik apa ya? Kayak dulu aku tuh Islami. Dulu aku suka non fiksi, kayak buku-buku non-fiksi. Hunger Game. Berarti Kayak suka fiksi dong kalau Oh iya fiksi ya, Hunger Game kayak gitu. Mungkin kalau misalnya dulunya nggak suka baca, pengen meningkatkan minat baca, itu jadi kita lihat dulu sih topik yang kita suka apa gitu. Jadi dari topik yang kita suka itu tuh biasanya lebih excited kalau misalnya mau membaca, jadi gitu. Dimulai dari topik yang kita suka. Dari apa yang kita suka ya. Iya. Kalau kayak tadi aku sempat bingung kan, aku suka apa ya? Itu gimana ya? Coba aja lihat history YouTube-nya udah sering baca, sering nonton apa, kayak misalnya suka nonton apa ya, kartun gitu. Terus iya, aku suka banget animasi. Iya, animasi mungkin bisa dimulai dari baca komik dulu. Dari baca komik mungkin bisa diturunin lagi jadi baru baca yang tulisan semua. Kadang kan kalau misalnya sukanya nonton YouTube berarti suka visualisasi kan. Mungkin kayak bisa ditransisi dulu baca komik, terus habis baca komik udah terbiasa, baru baca-bacaan yang isinya tulisan semua. Intinya tuh ya santai ya. Iya, santai aja, chill aja. Jangan terlalu maksain diri. Betul. Ya betul. Kalau misalnya dulu aku pernah tuh dulu belum tertarik baca kayak kisah Nabi, kisah sahabat. Biasanya aku malah baca buku anak kecil. Iya. Ya, Bisa juga kayak gitu, karena kan buku anak kecil ilustrasinya bagus-bagus ya. Kayak dibandingkan kita baca Sirah Nabawiyah yang tulisan semua. Terus ya maksudnya kalau misalkan pengen nyoba gitu, ya bagus sih kalau dimulai dari buku anak-anak. Ya aku juga menyarankan itu. Oke, benar-benar. Sebenarnya intinya tuh kalau kita mau ya bisa aja gitu ya. Tapi ini nggak sih perlu ada targetan harian? Kalau aku sendiri mah nggak ada targetan harian. Jadi apa yang aku pengen baca ya aku baca gitu. Tapi kalau memang mau punya kebiasaan yang baik, dikasih aja targetan, misalnya sehari harus baca 20 halaman atau 10 halaman. Terus minggu depan itu coba ditingkatkan misalnya sehari 30 halaman. Jadi nanti lama-kelamaan jadi terbiasa. Gitu sih. Benar-benar. Itu tadi itu udah kita bahas semua ya. Kenapa sih buku tuh masih penting gitu ya? Ya. Nah, terus kalau misalkan balik lagi tadi aku lupa ngejelasin kalau buat baca e-book pun nggak hanya di Kindle. Kalau di Google Play pun ada gitu ya. Kalau di Google Play biasanya per buku ya bayarnya. Per buku iya bayar per buku. Kalau ada lagi Gramedia Digital juga ada. Itu malah sistemnya enak. Jadi kita subscribe terus bisa baca buku yang mana aja gitu. Kayak subscribe ini ya, langganan TV. Iya, kayak langganan Netflix lah, kayak langganan Netflix kayak harganya gitu. nggak jauh beda juga sih. Harganya nggak jauh beda. Terus kita apa lagi? Script ya tadi? Ada script, iya. Kalau suka yang Inggris banyak script. Tapi kadang ya emang kalau experience dari buku sendiri itu beda ya. Kayak Betul. lebih enak. Yang ya preferensi pribadi sih. Preferensi sukanya yang pribadi. mana. Oke, itu tadi obrol-obrol kita bareng Salma tentang buku gitu ya. Karena menariknya gini, aku kemarin sempat baca di Good News for Indonesia, katanya minat baca Indonesia tuh meningkat pas selama pandemi. Oh ya bagus dong. Ternyata tuh orang pada nyari gitu yang berkaitan dengan keterampilan. Orang kan pengen tahu tentang menanam dan sebagainya. Iya betul. Tuh, jadi kalau kita ngerasa minat baca Indonesia turun, mungkin turun buat beli buku fisik gitu ya. Iya. Tapi kan buat baca ya bentuknya dari online itu mungkin alternatif lain kalau misalkan baca buku itu kan kayak satu topik banyak gitu ya. Itu alternatif lain bisa coba medium.com. Itu kayak salah satu platform juga yang banyak ada artikel-artikel gitu. Terus ada juga misalnya nih males mau baca buku tebel tapi pengen tahu summary-nya tuh apa, ada namanya blinkist.com. Itu jadi kita bisa tahu summary dari buku, berbagai macam buku gitu sih. Jadi
lebih singkat dan jadi tahu ini tuh intinya apa sih, ngomong apa kayak gitu. Tapi prefer mana? Dengerin summary atau baca? Baca sih, soalnya kadang summary itu kadang kalau mau beli buku aja sih, kayak oh ini bukunya sesuai yang mau aku inginkan nggak ya summary-nya, terus kalau misalkan sesuai baru aku beli. Gitu ya. Kalau ini sih sebenarnya udah yang terakhir ya. Gue penasaran pesan Salma gitu. Ada nggak pesannya buat kita nih? Anggaplah aku ini orang yang pemalas untuk baca, karena kenyataannya emang gitu sih. Pemalas untuk sebenarnya nggak semua orang harus baca buku sih menurut aku di era yang sekarang, karena banyak informasi berharga juga bisa lewat video atau lewat podcast kayak gini nih. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman bisa punya tingkat literasi yang baik, karena untuk kemampuan menulis itu kan selain kita bisa mengekspresikan diri sendiri, siapa tahu ada orang lain yang terinspirasi oleh apa yang kita tulis, dan itu kan jadi apa ya, mungkin jadi amal jariah juga buat kita juga, dan ya buat yang lain juga untuk kebaikannya masing-masing lah. Nah, sama aku mungkin mau kasih satu pesan sih, jangan beli buku bajakan. Ya, nanti takutnya di akhirat ya. Iya, mungkin kan sekarang kayak banyak buku bajakan, terus sebenarnya ya kayak misalnya copy paste ebook itu tuh sama aja kayak ngebajak buku, itu tuh nggak boleh sebenarnya. Jadi ebook tuh ya, karena kalau kita copy paste penulisnya nggak dapet uang gitu segala macam, kecuali emang ebooknya udah gratis gitu dari penulisnya. Tapi kalau kita misalkan copy paste novel Terelie itu tuh nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Kita harus beli, kita baiknya tuh beli di Google Play atau di Gramedia Digital, subscribe aja, murah kok. Jadi hargailah para penulis yang sudah mencurahkan ide dan tenaganya untuk menulis buku. Jangan beli buku bajakan. Kalau mau minjem aja nggak apa-apa di Ipusnas kalau mau. Oh ya, ada aplikasi lagi namanya Ipusnas. Jadi itu aplikasi dari Perpustakaan Nasional, kita bisa pinjem buku di sana. Oh, kalau bukunya berarti digital juga. Oh, pakai handphone. Gitu. Berarti ada kayak masa waktunya gitu ya? Iya, ada masa waktunya gitu. Tapi gratis. Wah, gratis. Bukunya macam-macam. Dari yang bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia, ada semua. Wah, ini tambahan baru nih, Ipusnas ya? Iya, Ipusnas. Google Play ada. Oke. Guys, kalau baca buku jangan bajakan, itu pertama kata Salma. Dan sebenarnya baca buku emang bukan keharusan banget gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ya lebih baik baca buku. Nah, sekian dari kita. Makasih Salma. Sudah datang. Semoga ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Iya. Bahasan-bahasan berikutnya. Sekian dari saya dan dari Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.